Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Judul dari diskusi kami ialah mengembangkan umpan balik diagnosis dan desain intervensi dalam organisasi. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Ejian Dalimba, lalu yang kedua ada Deventela, lalu yang ketiga ada Hendi Tuju, yang keempat saya sendiri Vivi Goro, lalu yang terakhir ada Yesa Izal. Oke, baik, kita akan masuk ke dalam materi. Untuk materi akan dibacakan oleh teman-teman yang lain. Sampai jumpa. Ya, kita masuk dalam pendahuluan. Dalam dunia bisnis dan organisasi yang terus berkembang, perubahan adalah keniscayaan. Perubahan ini seringkali disebabkan oleh dinamika pasar, perubahan teknologi, atau bahkan dinamika internal seperti restrukturisasi atau pengembangan budaya kerja. Salah satu langkah kunci dalam memastikan perubahan ini terjadi secara efektif adalah melalui intervensi organisasi yang terencana. Untuk merancang intervensi yang tepat, diperlukan informasi yang akurat yang berasal dari proses diagnosis organisasi. Proses ini dikenal sebagai umpan balik diagnosis informasi. Umpan balik diagnosis informasi menyediakan data yang objektif mengenai situasi saat ini dalam organisasi, baik itu terkait dengan kinerja individu, kelompok, maupun sistem organisasi secara keseluruhan. Informasi ini kemudian menjadi dasar dalam desain intervensi yang bertujuan untuk memperbaiki atau mengembangkan organisasi agar mampu beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis. Makalah ini akan membahas secara detail pentingnya umpan balik diagnosis informasi dalam organisasi, bagaimana proses diagnosis dilakukan, serta bagaimana desain intervensi dapat dikembangkan berdasarkan umpan balik tersebut. Hubungan yang erat antara kedua konsep ini akan diuraikan untuk menunjukkan bagaimana mereka saling melengkapi dalam proses mengembangkan organisasi. Nah, kita masuk pada umpan balik diagnosis informasi. Dan di sini ada 3 poin yang harus kita bahas, yaitu definisi umpan balik diagnosis, yang kedua pentingnya umpan balik dalam organisasi, yang ketiga proses umpan balik diagnosis. Nah, kita masuk pada definisi umpan balik diagnosis. Umpan balik diagnosis dalam konteks pengembangan organisasi adalah proses melibatkan pengumpulan analisis dan presentasi data yang relevan tentang kondisi organisasi. Data ini meliputi berbagai aspek seperti kinerja karyawan, budaya organisasi, efektivitas proses kerja, dan hubungan interpersonal dalam tim. Proses ini dirancang untuk memberikan wawasan tentang area mana yang membutuhkan perbaikan serta membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategi yang lebih baik. Kita masuk yang kedua, pentingnya umpan balik dalam organisasi. Umpan balik diagnosis memberikan manfaat signifikan bagi organisasi, termasuk ada 4. Yang pertama, identifikasi masalah dan peluang. Umpan balik diagnosis memberikan gambaran tentang masalah yang dihadapi organisasi, baik itu dalam hal kinerja individu, efektivitas tim, atau kesesuaian strategi bisnis. Selain itu, umpan balik ini juga membantu mengidentifikasi peluang perbaikan dan pengembangan. Yang kedua, perencanaan strategi perbaikan. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui proses diagnosis, organisasi dapat menyusun strategi perbaikan yang lebih efektif berbasis bukti. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Dengan adanya informasi komprehensif mengenai sesuai saat ini, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih tepat, sasaran, dan mendesain dan mengimplementasikan intervensi. Yang terakhir, peningkatan keterlibatan karyawan. Ketika karyawan dilibatkan dalam proses diagnosis, hal ini meningkatkan keterlibatan mereka karena mereka merasa kontribusi mereka diakui dan dihargai. Nah, kita masuk pada poin yang terakhir adalah proses umpan balik diagnosis.
Proses umpan balik diagnosis ini biasa melibatkan beberapa tahapan kunci, yaitu yang pertama, pengumpulan data. Data dikumpulkan dalam menggunakan berbagai metode seperti survei, karyawan, wawancara individu, atau kelompok. Pengamatan langsung dan audit organisasi. Data ini meliputi berbagai dimensi organisasi seperti kinerja, budaya, dan efisiensi proses. Yang kedua, analisis data. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya. Analisis ini melibatkan identifikasi pola atau tren yang muncul dari data, serta pengenalan terhadap masalah-masalah utama yang menghambat kinerja organisasi. Data dapat dianalisis secara kualitatif maupun kuantitatif, tergantung pada metode yang digunakan. Yang ketiga, presentasi hasil umpan balik. Hasil dari analisis data kemudian disajikan kepada pemangku kepentingan utama seperti manajemen senior, tim HR, dan kelompok karyawan terkaitnya. Presentasi harus jelas dan menyajikan temuan-temuan utama serta objektif, serta memberikan rekomendasi yang jelas mengenai area-area yang perlu diintervensi. Yang keempat, tidak lanjut. Umpan balik yang diberikan harus diikuti dengan tindakan perbaikan yang jelas. Tindak lanjut ini bisa berupa penyesuaian terhadap struktur organisasi, perubahan proses kerja, dan pelatihan karyawan. Selanjutnya, desain intervensi. Desain intervensi dalam konteks pengembangan organisasi merujuk pada proses perancangan dan penerapan langkah-langkah yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan aspek tertentu dalam organisasi. Terdapat beberapa jenis intervensi yang dapat dilakukan dalam organisasi, di antaranya yang pertama, intervensi struktural. Intervensi ini mencakup perubahan pada struktur organisasi seperti pengaturan ulang hierarki, perubahan pada deskripsi pekerjaan, atau restrukturisasi divisi dan departemen. Yang kedua, intervensi proses. Fokus dari intervensi ini adalah pada perbaikan proses kerja, alur komunikasi, dan pengambilan keputusan di dalam organisasi. Yang ketiga, intervensi sumber daya manusia. Intervensi ini melibatkan peningkatan kemampuan dan kompetensi karyawan, baik melalui pelatihan atau pengembangan karir. Yang keempat, intervensi strategis. Intervensi ini melibatkan perubahan dalam strategi organisasi yang seringkali diperlukan ketika organisasi harus beradaptasi dengan perubahan eksternal seperti kondisi pasar, teknologi, atau regulasi. Selanjutnya, proses desain intervensi yang efektif terdiri dari beberapa tahapan kunci. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, pengembangan solusi. Yang ketiga, perancangan intervensi. Keempat, implementasi. Dan yang kelima, evaluasi dan penyesuaian. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan intervensi di dalam organisasi antara lain: yang pertama, keterlibatan pemangku kepentingan; kedua, komunikasi yang efektif; ketiga, sumber daya yang cukup; dan yang keempat, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis intervensi dalam organisasi. Yang pertama, ada intervensi struktural. Intervensi ini mencakup perubahan pada struktur organisasi, seperti pengaturan ulang hierarki, perubahan pada deskripsi pekerjaan, atau restrukturisasi divisi dan departemen. Tujuannya adalah untuk membuat organisasi lebih efisien, responsif, dan terfokus pada tujuan strategisnya. Yang kedua, ada intervensi proses. Fokus dari intervensi ini adalah pada perbaikan proses kerja, alur komunikasi, dan pengambilan keputusan di dalam organisasi. Intervensi ini sering digunakan untuk meningkatkan koordinasi antar tim, mengurangi birokrasi, atau mempercepat waktu penyelesaian proyek. Yang ketiga, ada intervensi sumber daya manusia. Intervensi ini melibatkan peningkatan kemampuan dan kompetensi karyawan, baik melalui pelatihan, coaching, atau pengembangan karir. Selain itu, intervensi ini juga dapat mencakup program-program pengembangan kepemimpinan dan manajemen talenta. Yang keempat, ada intervensi strategis. Intervensi ini melibatkan perubahan dalam strategi organisasi yang seringkali diperlukan ketika organisasi harus beradaptasi dengan perubahan eksternal seperti kondisi pasar, teknologi, atau regulasi.
Strategi baru yang diterapkan harus selaras dengan tujuan jangka panjang organisasi. Baik, terima kasih. Selanjutnya, proses desain intervensi. Proses desain intervensi yang efektif terdiri dari beberapa tahap kunci. Yang pertama, identifikasi masalah berdasarkan hasil umpan balik diagnosis organisasi, mengidentifikasi masalah yang paling mendesak dan perlu segera diatasi. Masalah ini bisa berupa isu kinerja, ketidakcocokan budaya organisasi, atau identifikasi operasional. Yang kedua, pengembangan solusi. Setelah masalah diidentifikasi, solusi yang sesuai dirumuskan. Pengembangan solusi ini dapat melibatkan penelitian terhadap teori-teori manajemen dan pengembangan organisasi serta pengajian terhadap praktik terbaik dari organisasi lain yang menghadapi masalah serupa. Yang ketiga, perencanaan intervensi. Pada tahap ini, intervensi dirancang secara rinci mencakup langkah-langkah pelaksanaan, siapa yang akan terlibat, sumber daya yang dibutuhkan, serta jadwal pelaksanaannya. Perencanaan ini juga harus mencakup indikator keberhasilan yang akan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi. Yang keempat, implementasi. Intervensi kemudian diterapkan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Implementasi dapat dilakukan secara bertahap tergantung pada kompleksitas intervensi dan skala perubahan yang diinginkan. Yang kelima, evaluasi dan penyesuaian. Setelah intervensi diimplementasikan, perlu dilakukan evaluasi untuk menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Jika hasil tidak sesuai harapan, intervensi dapat disesuaikan atau diulangi dengan pendekatan yang berbeda. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan desain intervensi. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan intervensi di dalam organisasi, antara lain yang pertama, keterlibatan pemangku kepentingan. Keberhasilan intervensi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif dari pemangku kepentingan, termasuk manajer puncak, manajer menengah, dan karyawan. Selanjutnya, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas dan terbuka mengenai alasan perubahan, manfaatnya, dan proses implementasinya sangat penting untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan. Yang ketiga, sumber daya yang cukup. Tanpa alokasi sumber daya yang memadai, intervensi dapat gagal. Sumber daya ini mencakup waktu, anggaran, teknologi, serta dukungan dari para pemimpin organisasi. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Evaluasi secara berkala terhadap intervensi yang sedang berjalan memungkinkan penyesuaian cepat jika diperlukan. Baik, kita akan masuk pada hubungan antar umpan balik diagnosis dan desain intervensi. Nah, kita masuk yang pertama itu, umpan balik diagnosis adalah hasil dari suatu analisis mendalam terhadap suatu situasi, sistem atau proses. Dalam konteks organisasi, umpan balik diagnosis memberikan pemahaman yang jelas tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi. Ini seperti sebuah peta jalan yang menunjukkan di mana masalah atau peluang sebenarnya berbeda. Termasuk pada yang kedua itu, desain interferensi adalah langkah selanjutnya adalah menempatkan umpan balik diagoni. Ini adalah proses merancang solusi atau tindakan yang spesifik untuk mengatasi masalah atau memaksimalkan peluang yang telah diidentifikasi. Selain intervensi, ini harus berdasarkan yang mendalam dari hasil diagnosis. Nah, di sini ada contoh sederhana, misalnya dalam sebuah perusahaan umpan balik, diagnosis menunjukkan bahwa produktivitas karyawan rendah karena kurangnya pelatihan. Desain intervensi yang sesuai adalah program pelatihan yang komprehensif untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Kesimpulannya yaitu, umpan balik diagnosis informasi dan desain intervensi adalah dua komponen yang penting bagi pengembangan organisasi.
Untuk umpan balik diagnosis sendiri, ia memberikan data yang relevan dan komprehensif mengenai kinerja dan permasalahan dalam pengembangan organisasi. Sedangkan untuk desain intervensi sendiri, ia menyediakan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki masalah tersebut. Sampai di sini saja video tentang mengembangkan umpan balik diagnosis dan desain intervensi dalam organisasi. Thank you for watching. Bye.